dari SPNSI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Program Keahlian, Bapak Ibu Guru hebat SMK Negeri 5 Kidari yang sama-sama kita bahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka sosialisasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 7. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Baiklah, saya memulai mempresentasikan penerapan budaya positif. Budaya positif ini adalah salah satu tugas kami dalam pendidikan guru penggerak, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berbicara tentang budaya positif tidak asing lagi bagi kita, karena budaya positif sudah sebenarnya kita terapkan di sekolah kita ini. Sudah banyak yang kita lakukan. Salah satunya adalah program 5S ya, itu salah satunya budaya positif yang memang sudah kita lakukan di sekolah. Nah, saya berdiri barangkali ya Bapak Ibu, supaya kita lebih santai, apalagi kalau sehat-sehat seperti ini, ya, kita santai dulu. Mungkin ada salah satu Bapak Ibu bisa speak barangkali, biar kegiatan kita ini santai ya. Bu Rahma barangkali Ibu. Ya, ini Bu Rahma ya. Supaya otot-otot kita juga rileks. Nah, Ibu Rahma ini salah satu guru yang hebat, yang biasa banyak ice breakingnya. Ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Diminta kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Ibunya udah suruh berdiri, bukan bapaknya. Bapaknya dulu ya? Ibu. Karena tadi sudah selesai makan, pasti sudah pada mengantuk. Kita refresh sejenak. Kita akan mainkan permainan Marina, Marijo menari. Kalau saya bilang Marina, begini. Marina begini. Menari begini. Di atas begini. Menara. Kalau ada Marina berarti ada Marijo. Kalau Marijo, kita ulang sekali lagi. Marina menari di atas menara. Ini Marijo. Sekarang kita mulai permainannya. Saya pandu sambil menyanyi ya. Marina menari di atas menara.
atas menara Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara Marijo menari. Jadi sekarang Bapak, saya menyanyi, Bapak Ibu yang saya menggerakkan, Bapak Ibu yang mengikuti. Marina menari di atas menara, di atas luar biasa. Marino di atas, Marina di atas Marijo. Menari di atas Marijo. Apa yang kita lakukan? Ya, elaborasi pemahaman. Masih modul 1 keterbuat budaya positif. Angkatan 7 karena kami angkatan 7 dalam pendidikan guru penggerak. Jadi ada 6 topik yang akan saya bahas sebentar satu persatu. Pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Banyak juga ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semangat ya. Pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Apa sih itu disiplin? Disiplin di situ sebenarnya disiplin itu belajar. Tetapi pemaknaan sekarang kan biasanya disiplin itu kepatuhan. Disiplin berarti kita harus patuh terhadap peraturan ini, kita harus patuh terhadap ini. Sehingga disiplin itu biasanya kalau bagi siswa terkadang dia langsung berpikir ada siswa yang tidak nyaman seperti itu. Misalnya kita punya aturan begini di sekolah ini harus berseragam lengkap dari topi misalnya sampai sepatunya berwarna dominan hitam dan talinya hitam. Beberapa siswa pasti ada yang merasa tidak nyaman ya. Dia pasti ada ini kedisiplinan begini, susah sekali sebenarnya saya mau pakai sepatu hitam, susah sekali sebenarnya saya mau pakai dasi kayak direktur saja ya. Nah, itulah disiplin. Kemudian nilai-nilai kebajikan itu nilai sifat-sifat positif yang dimiliki oleh individu atau manusia ya, untuk mencapai hal-hal yang baik. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol yaitu dari William Gosen, yaitu kenapa sampai perubahan paradigma? Karena pertama ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter siswa.
Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang diungkapkan oleh William Rosen itu tentang teori kontrol. Mungkin bisa kita lihat di sini. Saya minta mungkin 2 orang, Bapak Ibu, untuk maju ke depan. Itu kita praktekkan ini. Siapa nih? Ibu siapa ya? Ibu siapa barangkali ya? Mari dengan Ibu Mas Rita. Bisa ya? Mari Jo. Mari Jo. Kita bermain. Di sini seseorang, misalnya saya ambil Ibu Mas Rita. Ibu Mas Rita ini coba kita menghayalkan bahwa di dalam kepadan tangan kita ada sesuatu di sini yang saya genggam, ya. Hayalkan kita, ada kita genggam. Pertahankan ini atau bagaimana? Jadi posisi Ibu siapa? Bagaimana caranya Ibu Mas Rita buka ini? Mau merayu, mau membujuk, mau memukul, mau apa, terserah. Yang jelas bagaimana, apakah dia bisa pertahankan? Tidak, silakan. Nah, kita dengar dulu aktingnya Ibu siapa. Boleh merayu, bisa kok, dia bisa. Mau salam sama Mas Rita. Tangan kanannya terbuka, tapi yang di kepala tadi tangan kiri. Bagus mungkin kalau dia pakai mic ya, kayak dengar apa sih yang dikatakan. Apa yang bisa membuat anak ini membuka? Nantinya bagus tuh berapa kali kok? Berapa kali? Dua guru hebat ini. Ya, itu tadi ya, masuk di kontrol. Coba kita perhatikan tadi Ibu Mas Rita begitu mempertahankan apa yang dia miliki. Bagaimanapun dia dirayu oleh Ibu Musyafa. Ibu Musyafa jago loh merayu, mau salam supaya tangan Mas Rita terbuka tapi tangannya satunya. Kemudian dia rayu dengan cantiknya cincinnya, dia buka dengan satu jari saja, tidak semuanya. Jadi disitulah siapa yang mengontrol kita kalau gitu. Iya betul. Jadi dari diri kita sendiri. Mas Rita sudah pertahankan dirinya sendiri dan tidak akan diberikan oleh orang lain. Mau kemana ini? Ini sampai ini sudah tadi ya. Perubahan paradigma stimulus respon ke arah teori kontrol oleh William Rosen. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan seperti kita. Ini disiplin positif.
teori kontrol atau teori pilihan oleh Dr. William Rosen. Jadi di sini sudah memuat semua, mulai dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, ada motivasi, ada penghargaan, ada hukuman, ada restitusi, ada keyakinan kelas. Jadi semua ini mencakup semua yang akan kita bahas satu persatu. Apa makna disiplin tadi? Saya sudah jelaskan sebelum ini, dan kita pindah saja. Nilai-nilai kebajikan juga ini adalah sifat-sifat positif ya manusia. Jadi tetap kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mandiri, kreatif, gotong royong, berbineka global. Jadi yang keenam ini tidak lepas dari kita sebagai seorang pendidik, harus kita terapkan dalam modul pembelajaran juga. Kita harus terapkan untuk supaya peserta didik atau anak kita ya berkarakternya positif. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang sering kita temukan kan biasa motivasi, itu sudah biasa ya. Kemudian hukuman sudah biasa, penghargaan juga sudah biasa. Mungkin yang baru restitusi. Nah ini saya pribadi baru saya dapatkan juga, nanti saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Makanya kami dituntut untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru. Teori motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siswa kita biasa begitu ya, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika misalnya dia terlambat supaya tidak sampai di sekolah, dia kan kita hindari hukuman. Nah, kita datang saja. Itu dia menghindari hukuman. Biasa dia tidak lanjut ke sekolah, menghindari hukuman. Kemudian itu adalah motivasi luar ya, luar dari diri, berarti motivasi eksternal ya. Itu motivasi eksternal, bukan dari dirinya sendiri, tapi karena dia takut akan dihukum. Ibu guru pikir sudah siap di sana mau menghukum. Bagus kalau hukumannya bukan lari keliling lapangan 10 kali. Kalau hukumannya cuma angkat-angkat sampah atau membersihkan ya tidak ada masalah. Tapi ketika anak-anak mengetahui kita akan dibawa lari bukannya kita akan disuruh lari mengelilingi lapangan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi ketika dia berbuat sesuatu, ada karena nanti saya akan dapat hadiah dari Bapak Ibu guru. Saya belajar yang baik, nanti kalau saya bisa kerja ini, saya nanti dikasih hadiah sama Bapak Ibu guru. Atau jadi bukan ini imbalan dimaksud bukan cuma hadiah berupa barang atau uang, tetapi juga ujian. Saya pribadi biasa kalau biasa ini yang biasa saya lakukan untuk mendapat ujian anak-anak, mendapat penghargaan anak-anak. Itu yang sering kita mungkin Bapak Ibu guru lakukan sekarang. Kemudian ini yang ketiga, tadi itu sama ya, motivasi intrinsik juga ya, ekstrinsik. Kemudian kalau motivasi intrinsik ini dia untuk menghargai diri sendiri. Jadi ada 3 motivasi. Yang pertama tadi karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan. Kemudian yang ketiga menghargai diri sendiri. Nah inilah yang menghargai diri sendiri
adalah motivasi intrinsik yang memang timbul dari dalam diri kita atau anak peserta didik kita. Di sini dikatakan bahwa ini yang ketiga inilah menghargai diri sendiri menuju ke disiplin positif. Menuju ke disiplin positif. Inilah harapan kita di kurikulum Merdeka. Inilah harapan kita. Karena kurikulum Merdeka itu semata-mata berpihak kepada murid, itu selalu berpihak kepada murid. Malah Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa kita guru, bapak ibu guru menghamba pada murid. Mungkin bapak ibu guru pernah dengar ya. Kita bapak ibu guru menghamba pada murid. Sekarang yang kurikulum Merdeka. Next. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Jadi sebenarnya nanti kita dituntut untuk membuat keyakinan kelas. Jadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas, karakter-karakter positif yang dibangun bersama, disepakati bersama dengan peserta didik kita. Jadi ini dibuat tersendiri, misalnya jadi semua siswa, semua peserta didik kita diberi kesempatan buat silakan peraturan keyakinan kelas apa yang bagus di kelas kita. Misalnya datang tepat waktu. Ya. Jadi ke peraturan tapi namanya keyakinan kelas. Datang tepat waktu, harus mengerjakan tugas. Ini ya contohnya. Keyakinan kelas. Biasanya kan peraturannya kita pasti membuat peraturan sekolah, peraturan kelas. Sekarang akan terjadi lagi yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Coba, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu guru bisa, Ibu Lili barangkali. Mungkin Ibu Lili bisa bagaimana? Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Terima kasih. Kenapa bukan peraturan tapi harus keyakinan? Mungkin dari filosofinya bahwa keyakinan itu dasar. Jadi untuk membangun, kalau di dalam kelas itu untuk membangun ketaatan kepada peraturan itu awalnya harus diyakini dulu bahwa peraturan itu adalah peraturan yang benar. Ketika sudah muncul keyakinan bahwa peraturan itu benar, pasti ketaatannya terhadap peraturan itu jadi baik. Jadi, dan itu satu. Kemudian yang kedua bahwa keyakinan itu tuh muncul dari dalam diri. Sementara peraturan itu kan dia sekumpulan peraturan yang dibuat, yang penerapannya itu tuh atau misalnya ketaatan siswanya itu munculnya dari luar. Karena peraturan itu yang bikin tentu tidak selamanya siswa, ada sekolah yang terlibat di dalamnya. Tapi kalau keyakinan itu ya siswa, dan itu mungkin seperti yang Ibu Aryati bilang bahwa itu dorongannya memang intrinsik dari dalam diri. Sehingga kalau keyakinan yang berasal dari dorongan dalam diri itu sudah kuat pada siswa, jadi siswa itu percaya diri untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan kepada mereka itu yang terkait dengan proses belajar mengajar. Terima kasih. Kalau benar ya berarti berasal dari Allah, kalau salah berarti dari diri saya. Terima kasih Bu Lili, luar biasa Bu Lili ya. Ya, kenapa bukan peraturan tapi keyakinan? Karena keyakinan itu seperti yang dikatakan Bu Lili ya, tepat sekali bahwa itu adalah motivasi intrinsik yang timbul dari dalam diri anak kita misalnya, peserta didik kita. Makanya sekarang pemerintah beralih kepada keyakinan ya, keyakinan kelas.
Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Ya, ini ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, misalnya kita guru saling menyayangi. Jadi semua nanti siswa, misalnya kita pasang di kelas, kemudian kita bagikan misalnya kertas ke siswa, kemudian siswa bisa menampilkan satu-satu, dan di situ kita lihat nanti yang mana bisa kita jadikan kesepakatan bersama. Yang jelas keyakinan itu adalah timbul dari diri siswa kita sendiri. Jadi bukan kita yang membuatkan aturan. Kalau dia sendiri, berarti insya Allah dia akan maju sendiri. Dia sendiri yang buat, ya, dia sendiri. Kalau ketika dia melakukan kesalahan, nanti namanya juga manusia biasa. Jangankan siswa, kita saja yang sudah dewasa, Bapak Ibu guru bisa salah. Nah, nanti ada istilahnya segitiga restitusi. Jadi ada nanti ya. Nah, sebentar kita akan jelaskan. Saya akan jelaskan. Jadi inilah kesepakatan yang bisa muncul. Jadi dari keyakinan anak-anak kita sendiri, ya, bukan dari kita Bapak Ibu guru. Jadi dari siswa sendiri. Tindakan guru. Nah, ini ada perbedaan, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada hukuman, ada konsekuensi. Ini baru ya, ada hukuman. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini biasa juga saya lakukan. Itu dulu. Saya biasa lakukannya. Malah saya 50 kali atau 100 kali, silakan ditulis ini. Saya terlambat karena ini. Saya pernah melakukan. Ternyata itu adalah hukuman buat siswa kita. Ini hukumannya. Ini kita buat siswa, kalau hukuman itu kita akan buat siswa gagal ya. Jadi itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi ke lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Itu hukuman. Saya juga pernah melakukan itu. Saya pribadi bagaimana ya, sejak saya menjadi guru terjadi suatu perubahan-perubahan terus. Karena kalau orang sukses itu adalah melihat atau mengikuti yang namanya perubahan. Saya dulu mungkin kaki sampai kepala. Saya dulu menggunakan tangan gini. Sekarang berubah-ubah, saya ubah menjadi seperti ini, ternyata masih hukuman. Saya hukum siswa terlambat lari mengelilingi lapangan, itu hukuman. Berubah, saya tidak lagi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ternyata disuruh siswa juga push up merupakan hukuman. Pasti dalam hati kita, saya pribadi pernah saya melakukan seperti ini. Ya, saya pernah melakukan seperti ini. Menghukum siswa ternyata. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Konsekuensi itu tergantung dari memang sudah ada memang dia peraturan. Kalau konsekuensi lebih bagus daripada hukuman. Hukuman ini sebenarnya yang kita mau hindari. Kalau konsekuensi sedikit lebih bagus daripada hukuman, lebih ini karena dia ada aturan. Tinggal dia patuhi siswa. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Jadi itu bukan hukuman. Hukuman itu biasanya dia akan menyakitkan ke siswa kita, ke peserta didik kita. Bisa jadi siswa yang kita beri hukuman itu dendam ya. Dendam, kemudian ya semangatnya turun dan tidak kemungkinan bahwa dia akan mengulangi lagi perbuatannya karena dia merasa dihukum. Saya dikasih begini, dikasih malu. Siswa sekarang tidak boleh
dimanapun saya ikuti, baik itu ramah anak, saya pernah ikuti, anti perundungan, bullying, juga saya ikuti, semua tidak boleh seperti itu. Makanya jangan heran saya pribadi sudah berubah sedikit demi sedikit memberikan perlakuan kepada peserta didik. Mungkin harapan kami sebagai guru penggerak mengharapkan Bapak Guru, terkhusus kita Bapak Guru hebat yang ada SMK 5 bisa berubah sedikit demi sedikit ke perlakuan kepada peserta didik kita. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini hukuman. Nah, ini dia identitas gagal, identitas sukses. Jadi yang mana gagal jika dilakukan hukuman kepada peserta didik kita. Kalau sukses, konsekuensi dengan nanti ada namanya restitusi. Jadi konsekuensi ini itu dia berpatokan kepada peraturan yang memang sudah ditetapkan di sekolah. Itu masih bagus. Tapi ada yang diluncurkan sekarang yang namanya restitusi. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Keempat. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Yaitu bertahan hidup. Kemudian kita manusia itu, siswa kita itu kan butuh kasih sayang, ya butuh kasih sayang dan rasa, ya rasa diterima. Kemudian penguasaan. Kemudian kesenangan dan kebebasan. Jadi setiap manusia pasti butuh kesenangan, butuh kebebasan. Pertama juga bertahan hidup. Nah ini yang pentingnya 5 posisi kontrol. Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Kalau kita sebagai guru yang suka menghukum, bagaimana dampaknya nanti ke siswa? Siswa pasti dendamlah sama kita. Memang di depannya kita tidak sih ya, tapi di belakangnya kita. Karena siswa sekarang dengan siswa zaman dulu dengan zaman tengah itu kan berbeda-beda. Makanya menurut Ki Hajar Dewantara itu kita harus mengikuti kodrat zaman, ya harus kita ikuti. Jadi perubahan mereka memang sudah mengikuti kodrat zaman. Anak-anak kita sekarang, kita harus menghadapinya beda. Kita menghadapi ketika kita sekolah dulu. Kalau kita sekolah dulu biar dikeluhi kepala, tidak ada masalah. Tapi kalau anak-anak sekarang jiwa beda karakter, ya beda karakternya kita punya anak-anak sekarang. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ini juga membuat orang merasa bersalah. Kalau ada guru juga suka, misalnya kalau ada yang terlambat, terus kita bilang begini, kenapa terlambat? Nah, akhirnya nanti ibu yang dimarahi sama kepala sekolah. Jadi seolah-olah nanti anak kita dia merasa bersalah. Kasihannya ini guru. Jadi dampaknya juga ini akan membuat anak-anak kita merasa rendah diri, merasa bersalah bahwa ternyata kasihan juga ini ibu guruku. Kalau saya melakukan kesalahan begini, ada guru yang seperti itu juga. Nanti mungkin kita ya kembalikan kepada pribadi kita masing-masing. Ada guru yang suka menghukum, ada guru yang suka membuat merasa bersalah peserta didik. Ada juga guru yang posisinya sebagai teman. Banyak di sini. Saya pribadi biasa posisikan diri sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman, dampaknya juga bisa seperti ini. Ketergantungannya, memang misalnya dia mungkin paku sama kita, mungkin sama guru lain tidak. Nah, di situ juga kelemahannya. Hanya kita yang mengikuti. Tapi mungkin kalau ketika dia ketemu dengan guru lain,
Ya istilahnya kalau di sini tempat atau yang kita guru yang lain. Hanya guru itu dia ketergantungan sama guru yang sayang gitu kan. Dia jadikan teman. Banyak, ada juga guru seperti itu. Ada kan? Ada juga. Saya tidak merasa, saya biasa menjadikan siswa itu seperti teman. Ya. Apalagi ini pemantau. Di mana posisi kita sebagai guru pemantau. Jadi kalau pemantau itu dia akan berkaitan dengan peraturan atau konsekuensi. Jadi kita pantau ini anak tidak patuh sama peraturan. Itu namanya pemantau. Dan posisi guru kita sebagai pemantau. Ya. Terakhir adalah posisi guru sebagai manajer. Yang mana itu posisi guru sebagai manajer. Jadi dia akan memperbaiki bagaimana memperbaiki perilaku siswa. Jadi yang paling penting ini mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki karakter peserta didik. Itu sebagai kita guru sebagai manajer. Bagaimana mengevaluasi bagaimana memperbaiki perilaku peserta didik. Itu sebagai kalau kita guru sebagai manajer. Yang perlu kita hindari seperti ini yang sebagai penghubung. Kalau kita mau ke arah keyakinan kelas atau segitiga restitusi, maka kita sebagai guru yang kita pilih kalau kami guru penggerak yaitu guru sebagai manajer. Kita akan memperbaiki kesehatan diri kita. Jadi semua ada kelemahannya, keempat-empatnya, ada dampaknya bagi siswa kita. Seperti ini, pembuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu guru, ketika ketemu dengan siswa, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu salah satu kalimatnya. Jadi siswa bisa merasa bersalah. Padahal ini ibu guruku sebenarnya sayang, tapi saya sudah kecewakan dia. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukan, itu kan agak kasar. Kamu tidak pernah melakukan benar. Dan itu penghukum itu pasti ada suaranya. Temperamen, ya. Marilah kita sekarang ini tidak usah terlalu temperamen, ya. Terbiasa-biasa saja, dunia semakin panas. Kalau kita panas, dunia panas, sama-sama panas terbakar. Ya, gitu ya. Ayolah, lakukan demi ibu. Kakak manja siswa sebagai teman. Ayo lakukan demi ibu. Ayo lakukan demi bapak. Itu kalau kita siswa dianggap sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Itu ya, itu pemantau. Kemudian manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi dipancing siswa untuk menemukan solusi. Nah, itu ketika kita posisikan diri sebagai manajer. Itu perbedaannya. Kalau penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Seolah-olah kita ponis siswa bagaimana? Ponis siswa berarti kami yang terakhir. Supaya lebih jelasnya bisa mungkin ikuti video ini. Yang posisi 5 posisi kontrol. 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3.
posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab enggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam mesin teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar-gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren,
Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu guru hebat sudah menyaksikan 5 posisi kontrol. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi ya. Di video ini dengan memperhatikan video tadi, saya yakin pemahaman Ibu terhadap 5 posisi kontrol itu mungkin sudah dipaham betul. Terakhir, segitiga restitusi. Jadi posisi kontrol tadi yang kelima itu adalah manajer. Nah, ini akan mengarah ke sini, segitiga restitusi. Apa sih itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, jadi mereka akan dikembalikan ke kelompoknya. Kemudian dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi misalnya kalau seorang peserta didik punya masalah, punya kesalahan, maka kita bisa mengatasi permasalahan itu melalui ini ya, segitiga restitusi. Jadi masih berkelanjutan tadi yang manajer, lanjut ke segitiga restitusi. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahap. Yang pertama identifikasi stabilitas ya. Bagaimana identifikasi itu distabilkan. Kemudian yang menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan, membuat keyakinan. Jadi ini jadi setelah tadi kita memposisikan diri sebagai manajer, guru sebagai manajer, maka kita melanjutkan jika ada siswa yang bermasalah, maka kita lanjutkan melalui segitiga restitusi dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, lalu membuat keyakinan. Itu lebih jelasnya bisa disaksikan di video. Itu lebih jelasnya bisa diperhatikan di video. Supaya lebih jelas mungkin kalau ada
berupa video yang dilihat. Biasanya kita tidak pernah menghubungkan pasti kita punya alasan mengapa memilih sana. Bagus, soalnya tentang kata sengaja itu dan itu. Akhirnya saya ingin bertanya dia. Satu itu tidak orang tapi harusnya dengan kita harus saling menjaga pertemanan. Mereka mengasihnya kreativitas yang kita sepakati bersama dalam menyerah. Kalau operasinya kira-kira hal apa saja yang kita akan lakukan supaya tidak menjadi mana? Berdasarkan dari kesadaran yang baik, menjadi depan dan mengambil perasaan orang lain. Sekarang kita tahu apa yang dilakukan kami ya, sekarang kita melakukan kegiatan yang setiap hari ini baik ini menjadi orang yang berubah ke arah yang siapakah? Itu lahir kembali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.
guru juga. Jadi dua video tadi itu adalah ada dua kasus. Yang pertama kasus anak kita Okta membuli satwa. Kemudian yang kasus kedua yaitu Ali terlambat ke sekolah. Jadi pada dasarnya di situ adalah membuat keyakinan kepada anak itu ya. Sedikit restriksi, kita tanya dulu kenapa dia berbuat begitu, kenapa sampai kita menggali untuk bagaimana dia menyelesaikan permasalahan sendiri. Itu dia namanya tadi membuat keyakinan. Jadi dia sendiri nanti yang akan misalnya, jadi bagaimana nanti Okta, jadi dia akan jawab saya akan ini minta maaf kepada Sarpan, kemudian saya akan berkarakter baik. Jadi dia sendiri yang menyelesaikan, memberikan solusi masalahnya sendiri dia sendiri ya. Kemudian di mana cari alim, kenapa dia datang terlambat. Jadi saya dalam posisi situ sebagai guru, kita tanya mereka, kamu masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita buat? Dia akan berpikir, ya saya ingat tuh, ini. Jadi bagaimana? Nah, alim bisa merubah, makanya dia yang akan menemukan solusinya sendiri, bukan dari kita bapak guru. Begitu barangkali itu segitiga restitusi. Ini guru berkata, ini kalau kita menstabilkan identitas, ada beberapa kalimat yang bisa kita gunakan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tetap kita memancing siswa supaya dia tetap bersemangat gitu. Jangan seolah-olah kita selalu menyalahkan dia. Jadi kita sebagai bapak guru bilang juga bisa tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak itu juga karena berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi ini ketika kita tahap satu menstabilkan identitas. Nah, ini. Yang kedua tadi validasi tindakan yang salah. Nah, jadi dalam video tadi ada tersirat salah satu kalimat di dalam sini. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, ini yang kedua tadi kalimat ini ada di video tadi. Kamu pasti punya alasan mengapa Okta melakukan. Nah, kita akan menjawab. Soalnya Sarpan itu tidak sekali kalau dia ganggu. Dia posisinya Sarpan barangkali dia bisa modelnya kurang-kurang. Makanya dia ganggu, ya begitu maksudnya Okta itu. Makanya kita pancing dia supaya dia tidak mengganggu Sarpan lagi dengan membuat keyakinan, menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kalau tadi itu saya tanya, apakah Okta masih ingat keyakinan kelas yang pernah kita buat? Pasti dia akan jawab, dia masih ingat tuh, karena dia yang buat sendiri, mereka yang buat sendiri di kesepakatan. Jadi inti dari sosialisasi ini itu sebenarnya inti keyakinan kelas yang ingin kita buat dengan ini penerapan segitiga restitusi. Jadi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 mensosialisasikan ini dan berharap kita bisa menerapkannya karena ini bisa merupakan salah satu budaya positif di sekolah kita. Itu. Ini bisa jadi akan masuk di nanti kan akan ada akreditasi sekolah, pasti ada proses budaya apa yang kita masukkan. Ini salah satunya adalah budaya positif ini di kurikulum Merdeka, di Merdeka Belajar sekarang. Video yang saya tampilkan tadi itu adalah salah satu tugas saya, demonstrasi kontekstual. Itu salah satu video saya di modul 174. Semua yang terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk ada beberapa hal yang ingin mungkin saya
di sekolah kita yang cenderung pada akhirnya tertuju pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini yang perlu saya tanyakan, karena kan kita ini terdiri dari beberapa mata pelajaran, pasti berbeda guru otomatis mungkin permasalahan anak-anak yang kita hadapi, yang guru hadapi, nah itu pasti antara guru yang satu dengan guru yang lain pasti berbeda. Apakah nantinya ini untuk menentukan atau mencari solusi tentang keyakinan anak-anak itu menjadi keyakinan kelas dan nanti akhirnya berubah menjadi peraturan kelas, peraturan atau peraturan sekolah, apakah itu bisa beda-beda tiap gurunya atau memang paten keyakinan kelas berlaku untuk semua guru? Itu yang kami pertanyakan. Terima kasih. Terima kasih Bunda, luar biasa ya pertanyaannya. Ya, berarti Bunda sini sepertinya sudah terinspirasi ya. Sama juga pertanyaan Bu ketika pada saat itu bertanya ya. Jadi keyakinan kelas ini kita berikan. Tapi kalau mau dipikir-pikir, kalau semua guru membuat seperti itu, justru siswanya yang malah bingung. Kalau setiap guru mata pelajaran masuk, ayo kita buat keyakinan kelas ya. Agak ini. Kalau memang kita kompak mau bersatu membuat keyakinan kelas, beda kalau misalnya saya sendiri misalnya saya selaku guru penggerak hanya saya yang mau melakukan keyakinan kelas dengan Pak Ade. Tapi memang sosialisasi ini supaya kita terapkan sebenarnya, bukan sekedar saya yang selaku guru penggerak melakukan seperti itu. Jadi mungkin begini mudah. Jadi tergantung kita apakah kita keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas kan boleh mungkin wali kelas ya. Wali kelas barangkali ya bisa jadi beda-beda. Jadi mungkin setiap kelas bagus wali kelasnya yang membuat keyakinan kelas bersama siswanya. Karena kalau semua mata pelajaran mungkin malah sedangkan keyakinan kelas ini kan bagus kalau namanya divisi. Harus dipasang di kelas itu. Kalau sekolah juga bisa, tapi kalau sekolah berarti bersama-sama sekolah kita punya keyakinan seperti itu. Jadi disepakati saja boleh keyakinan sekolah, bisa juga keyakinan kelas. Lebih bagus mungkin kalau kelas. Perlakuan antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu sama, tidak ada yang berbeda. Nantinya kan latihan karena saya tidak hadir di kelasnya dia, makanya saya disuai dengan nanti kalau misalkan berlaku keyakinan kelas semua berlaku juga di sekolah, dari keyakinan kemudian di generasi menjadi keyakinan sekolah itu anak-anak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi tinggal bagaimana kita kan bisa keyakinan sekolah. Setelah ada keyakinan sekolah, tapi kita harus buat bersama. Kemudian kalau dia sudah masuk di dalam kelas, mungkin tetap dulunya keyakinan kelas, tetapi keyakinan itu sama seluruh kelas. Begitu mungkin Bunda ya. Ya, supaya tidak terjadi perbedaan, kita semua guru sama juga memperlakukan siswa, jadi bisa berkata seperti itu. Tapi kalau kita mau berkumpul mungkin secara menyeluruh. Kalau kan tadi kan sudah ada mungkin kesepakatan yang diambil dari tiap-tiap kelas kemudian mungkin nanti bisa dikumpulkan dan kemudian dirumuskan bersama semua mungkin bisa dirumuskan ada perwakilannya Siswa setiap kelas untuk merumuskan sama-sama. Sehingga itu menjadi peraturan sekolah. Luar biasa ya. Jadi sharing dengan Ibu dasarnya, jadi pendapatnya lebih bagus katanya kalau kita membuat keyakinan yang kita buat itu keyakinan bersama seluruh kelas, berarti namanya keyakinan sekolah. Walaupun nanti di dalam kelas akan kita buat yaitu keyakinan kelas. Ya. Mudah-mudahan kita sepakat semua baru kita buat itu ya. Nanti disiapkan. Nanti saya usulkan peralatan
peralatannya nanti disiapkan, tinggal siswa akan berbuat. Begitu barangkali Bu Darsi. Terima kasih. Tetap semangat. Halo guru hebat. Ya, jadi demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Guru hebat, Guru Sirkan Negeri 5 Kendari tetap semangat untuk menerapkan budaya positif, khususnya keyakinan kelas dan restitusi, segitiga restitusi dan posisi kontrol. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan sosialisasi penerapan budaya positif dalam kegiatan pendidikan guru penggerak di SMK Negeri 5 Kendari 9 Januari 2023. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang pernah dengar? Belum. Kelas? Oh, belum ya? Kalau begitu baiklah Ibu akan jelaskan apa sih itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah keyakinan yang telah kita buat bersama dari pemikiran kalian sendiri. Jadi keyakinan kelas itu pikiran kalian, motivasi kalian sendiri. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, maka membuat kalian semakin bertanggung jawab. Keyakinan kelas itu mirip-mirip dengan peraturan kelas, ya. Cuman kalau keyakinan kelas itu dari kalian sendiri yang punya pikiran, menentukan pikiran bersama dan bersatu menjadi namanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Contohnya, bagaimana ruangan kelas kita ini supaya bersih? Kira-kira keyakinan kelas yang bagaimana? Ya, coba Tri. Menjaga kebersihan kelas dan kebersihan. Ya, seperti itu ya, sudah bagus. Kita tertarik. Ada yang mau dipertanyakan sebelum Ibu membagikan kertas. Dalam kertas nanti kalian akan tulis ya, masing-masing menulis satu keyakinan kelas. Ya, saya tulis. Kalau sudah selesai boleh ditempel di atas. Silakan. Ini adalah berbagai keyakinan kelas dari kalian dan menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Kemudian mengerjakan tugas pada waktu. Ada menghormati
dengan membuat disiplin. Yang ini jelas, yang tadi yang sepakati tadi, silakan ditanyakan lagi ya. Senang sekali. Sangat penting. Agar membuat kita lebih baik lagi.